Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya Sinta Damayanti dengan NIM C1C021050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dan yang kedua konsep dasar akuntansi menurut AAO IV dan pemikir Islam. Baik, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Lalu yang ketiga, dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana ganda. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang keenam, pengawas syariah, lalu karyawan, pemasok dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan yang terakhir, masyarakat. Lalu di sini ada paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Lalu asas transaksi syariah, yang pertama persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu halal dan thayyib. Lalu yang keempat keseimbangan, dan yang terakhir universalisme. Lalu di sini ada karakteristik transaksi syariah. Yang keempat, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai komoditas. Lalu yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur maksiat, dan tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut seksual dengan prinsip al-ghunu bil ghurmi. Lalu yang kesembilan, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Dan yang ke-10, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Dan yang terakhir, tidak mengandung unsur kolesi dengan suap menyuap. Lalu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sebuah transaksi dan kegiatan. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Lalu yang terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban.
Bentuk laporan keuangan yang pertama ada posisi keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua, informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, serta liquid atau kas. Lalu yang keempat, informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Dan yang kelima, catatan dan skedul tambahan. Lalu ada asumsi dasar, yaitu dasar akrual dan juga kelangsungan usaha. Lalu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Unsur-unsur laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Lalu yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Lalu ada pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama, biaya historis, yang kedua biaya kini, dan yang ketiga nilai realisasi atau penyelesaian. Kendala informasi yang relevan dan andal, yaitu tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Laporan Keuangan Entitas Syariah PSAK 101 Revisi 2016. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Lalu catatan atas laporan keuangan berisi ringkas kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Dan yang kedelapan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Lalu ada laporan keuangan Bank Syariah PSAK 101 Revisi 2016. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, catatan atas laporan keuangan. Ada tujuan akuntansi, lalu ada penjelasan lainnya mengenai konsep dasar akuntansi menurut AAO IFI dan pemikir Islam, tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan menurut AAO IFI. Yang pertama, tujuan akuntansi keuangan untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Lalu ada tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar, memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerimaan dan penyaluran zakat pada lembaga keuangan syariah, memberikan informasi untuk mengestimasi arus kas yang dapat direalisasikan, waktu realisasi dan resiko yang mungkin timbul dari transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Lalu ada pemakai dan kebutuhan informasi menurut AAO IFI. Yang pertama, pemegang saham, pemegang investasi, pemegang dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan yang terakhir pihak yang mengatur. Paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah menurut AAO IFI. Transaksi syariah berlandaskan kepada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, dan tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur haram.
Lalu ada bentuk laporan keuangan menurut AAOIV, laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Lalu ada syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIV. Yang pertama, relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.